在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Setelah kembali ke kamar dan menutup pintu, sebuah pelarangan secara rutin ditata. Xiao Yan duduk bersila di sofa dan menghela nafas panjang. Kata-kata yang dengan tergesa-gesa dia katakan pada Zenni membuat pikiran Xiao Yan agak berantakan. Setelah mengatur napas untuk sementara waktu, Xiao Yan tenang, dan semua kekacauan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Xiao Yan membuka matanya, memutar telapak tangannya, dan lingin mos muncul di tangannya. Xiao Yan hati-hati dieksplorasi dengan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa segera bangkit kembali. Murid Xiao Yan menyusut, dan energi dalam hal ini agak menakutkan. Xiao Yan harus menyimpannya terlebih dahulu, dan kemudian mengambil peta logo kios itu. Melihat tempat yang ditandai di peta, Xiao Yan mengerutkan kening. Tempat yang ditandai ini sudah berada di luar prefektur Diyuan, di persimpangan dengan pegunungan Yunsen dari klan Yao. Tampaknya di masa depan, akan dibutuhkan banyak upaya untuk memperbaiki Xiusen dan untuk memperkuat kekuatan fisik. Setelah Anda mengumpulkan peta, tutup kembali mata Anda dan mulai bekerja. Hari ini, berlatih roh darah telah menjadi hal yang harus dilakukan untuk Xiao Yan setiap hari, dan masih belum ada yang bergerak tentang roh hantu. Setelah mempraktikkan keputusan roh darah, Xiao Yan Shen segar dan memutuskan untuk memperbaiki solusi roh lagi. Seluruh ruangan menjadi panas karena api langit. Ada 332 pasang jamu saat ini. Jumlah ini, bahkan jika keterampilan penyulingan Xiao Yan, keterampilan pengendalian kebakaran dan kecakapan telah meningkat, masih banyak yang akan menghabiskan energi dan waktu Xiao Yan. Xiao Yan tenggelam dalam pemurnian, dan dia tidak berhenti kecuali untuk beristirahat dan mempraktikkan keputusan roh darah. Sekilas, sebulan berlalu. Siapa? Xiao Yan mengisi tungku terakhir Qingling Liquid ke dalam botol giok, dan akhirnya menghabiskannya. Pemurnian Qingling Liquid jauh lebih mahir dari yang sebelumnya, dan tingkat kegagalannya jauh lebih kecil. Total 327 bahan obat berhasil dilarutkan dalam 247 botol, dibandingkan dengan yang pertama kali, itu jauh lebih baik. Kemajuan. Setelah Xiao Yan melambaikan tangannya untuk mengambil Tianhuo dan Tochigi, dia mengisi ruangan dengan sebotol-botol giok yang diisi dengan Qingling Liquid ke dalam cincin, membuka pintu dan pergi ke rumah lelang. Kecepatan kedua anak laki-laki itu sangat cepat. Zenni menyilangkan tangannya dan melihat tumpukan botol giok di depannya. Xiao Yingying berkata, dan kemudian dia diperintahkan untuk menurunkan cairan Qingling. Setelah Qingling Ye dipindahkan, Zenni berbalik, matanya bersinar, dan tangannya mengulurkan, bawalah kartu pola naga Anda. Terakhir kali kamu memiliki darah dan, itu dilelang tak lama setelah kamu pergi. Salah satu dari 4 naga Wen Coin. Aku selalu merasa bahwa itu tidak laku, darah dan ini hampir sama dengan 3 Wen Hui dan, tetapi lebih baik dari 3 Wen Hui Suedan menjual 1 koin naga lebih sedikit, dan para tamu mengatakan bahwa itu adalah ramuan kelas 2, secara alami, itu akan menjadi sedikit lebih murah daripada obat-obatan tingkat 3, mereka tidak menggunakan otak mereka untuk memikirkannya, kelas 2 dan 3 memiliki efek yang lebih baik. Sayang, aku merasa aku tidak bisa mempercayaimu. Zenni berkata pada Xiao Yan sambil merapat kedua kartu. Yah, jangan bicarakan ini lagi, ini adalah uang dan yang berdarah, mengurangi biaya dan pajak, total 2.344 koin pola naga, anak itu menegaskan. Xiao Yan mengambil kartu pola naga sendiri dan menyapu sesuka hati. Sekilas. Pada saat ini, Lei Shaolong masuk dari luar, mengangguk dengan Xiao Yan dan menyapa Zenni, mengangkat bahu, dan menggelengkan kepalanya. Melihat langkah Lei Shaolong, Xiao Yan sedikit bingung, sementara Zenni sedikit cemberut oleh Liu Mei. Ternyata bahwa terakhir kali daftar Xiao Yan turun, Liga Sangmeng memulai sejumlah besar percobaan dalam bulan ini, menggunakan semua metode pemurnian eliksir di daratan, dan mengutuk semua apoteker top di Liga Sangmeng, tetapi semuanya kegagalan berakhir. Meskipun obat yang dimurnikan juga dapat memulihkan kekuatan,
ada beberapa rasa roh yang jernih, tetapi tidak dapat dipulihkan secara instan, atau hanya dapat dipulihkan sebagian, mengatakan efek penyembuhan tambahan. Setelah analisis dan pemurnian, dikonfirmasi bahwa formula itu benar, yang mengejutkan semua apoteker yang berpartisipasi dalam percobaan. Secara umum, bahkan jika tidak ada resep, obat-obatan tingkat rendah dari Kaisar kelas 2 dapat dianalisis dan dinilai oleh apoteker pemurnian teratas. Sekarang ada formula untuk bahan obat, tidak dapat disempurnakan, itu tidak dapat disempurnakan, yang membuat baik apoteker terkemuka dan Zhen Bufan, ketua kamar dagang, harus menghela nafas dan bertanya-tanya, tampaknya obat ini cukup sederhana. Metode pemurniannya tidak diketahui. Tampaknya Liga Sangmeng tidak memiliki cara untuk mencuri obat. Zhen Ni memandang ekspresi kecewa Le Shaolong, tersenyum pahit, dan menoleh ke Xiao Yan. Suang Gongzi, meskipun gas darah dan ini juga laris manis, permintaan untuk King Lingye lebih kuat dan keuntungannya lebih besar. Lihat, apakah kamu akan memperbaiki sejumlah King Lingye? Xiao Yan mendengar kata-kata dan sedikit mengernyit tanpa meninggalkan jejak, meskipun gas darah dan ini memiliki sedikit manfaat, dan sedikit lebih sulit untuk disuling daripada King Lingye, itu dapat meningkatkan alkimia lebih cepat, dan juga dapat menghasilkan dan lei untuk meningkatkan kekuatan naga. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, aku juga ingin membuat setumpuk darah lagi dan... Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zhen Ni tidak menunjukkan kekecewaan sedikitpun, dan masih tersenyum banyak, putraku pandai dalam segala hal. Xiao Yan mengangguk dan mengeluarkan daftar lagi, mari kita beli obat di kartu. Zhen Ni mengambil daftar dan tidak mengatakan apa-apa, dan segera memerintahkan orang untuk membeli sesuai pesanan. Dengan pelajaran Kingling Liquid, Zhen Ni tidak lagi tertarik dengan resep itu. Adik ipar, King Lingye ini, kita akan mengadakan pelelangan khusus, bagaimana menurutmu? Karena saya gagal, saya tidak memikirkannya lagi, Zhen Ni berbalik dan berkata kepada Xiao Yan. Pelelangan khusus. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti, bagaimana pelelangan khusus bisa diadakan dalam jumlah yang begitu kecil. Dari mana Xiao Yan tahu bahwa King Lingye ini sangat terkenal sehingga telah menimbulkan banyak sensasi di pasukan utama, terutama kuil dan, efek yang sepenuhnya subversif ini tidak pernah terdengar, dan semua telah mengirim staf, hubungi rumah lelang untuk membeli ramuan ini, belum lagi bahwa ada permintaan kuat Kaisar Bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya untuk Yuan King Lingye. Tapi ini hanya jumlah lebih dari 200 botol, bagaimana orang-orang ini membagi? Permintaan besar seperti itu tidak mudah tersinggung, oleh karena itu, Sangmeng Union memutuskan untuk membuka lelang khusus untuk Yuan Kingling Liquid. Dengan cara ini, itu tidak akan menjadi orang berdosa, ia juga dapat memperoleh lebih banyak keuntungan, dan juga dapat membuat nama. Dengan cara ini, jika Liga Sangmeng tidak bisa memikirkannya, itu bukan Liga Sangmeng. Aku tidak mengerti masalah bisnis, hanya saja tidak mengungkapkan identitasku. Xiao Yan tidak ingin menimbulkan masalah karena pelelangan khusus. Mendengar kekhawatiran Xiao Yan, Le Shaolong segera berkata, saudaraku, jangan khawatir, ini adalah tugas kita untuk menjaga kerahasiaan para tamu, tapi King Lingye ini saat ini terkenal, dan aku khawatir ada banyak orang yang ingin menemukanmu, jika ada yang pergi ke Liga Bayangan untuk mencari informasi. Untungnya, Anda belum mengungkapkan identitas Anda di Giant City, dan tempat Anda tinggal juga sangat aman, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Jelas, meskipun jaringan intelijen aliansi bisnis tersebar di seluruh benua, ia masih berani untuk tidak meremehkan kemampuan intelijen aliansi bayangan. Xiao Yan mendengar alisnya tidak bisa menahan kerutan, dia tidak menyangka King Lingye akan menimbulkan sensasi sebesar itu, dia benar-benar dalam masalah sekarang, dan dia tampaknya lebih berhati-hati di masa depan. Selama pembicaraan, semua 650 pasang obat ki dan darah dibeli. Untuk lelang khusus ini, Xiao Yan tidak tertarik, hampir semua pikirannya sekarang memperbaiki teknik pemurnian sesegera mungkin dan menyempurnakan Xiu Dan. Pada saat yang sama, saya juga sangat tertarik dengan apa yang dikatakan dan Haoran tentang ajang Agung Dandian, mungkin akan ada banyak ahli pengobatan. Memikirkan ini, darah Xiao Yan tiba-tiba mendidih, dan tidak ada kesenangan dari kompetisi untuk waktu yang lama. Setelah Xiao Yan mengumpulkan herbal, dia dan Zhen Ni dan Le Shaolong saling memberi hormat,
kemudian dia berjalan keluar dari ruang lelang, dengan cepat kembali ke kamar, dan menutup proses pemurnian. Long Yan juga keluar dari menara dan berdiri di samping Xiao Yan. Dalam penyerapan terakhir dan Lei, Long Ling telah mencerna setengah dari kekuatannya, dan juga telah menerobos ke Kaisar Bintang 2, dia berhasil melewati bencana Kaisar di menara, dan kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini pasti akan sangat membantu Xiao Yan. Mulai memurnikan gas darah dan lagi. Long Yan duduk diam di samping. Ketika Xiao Yan memperbaiki, dia menyerap dan Lei dari tubuhnya. Setelah penyulingan berhasil, dia naik untuk menjemput dan Lei. Ratusan kali, tubuh Long Yan secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat, napasnya naik dengan cepat. Sementara Xiao Yan memperbaiki eliksir, pelelangan khusus Yuan King Lingye diadakan sesuai jadwal. Pada hari ini, seluruh rumah lelang penuh, dan berbagai pasukan dan tentara bayaran datang untuk mendengar berita itu, berharap untuk membeli obat jenis ini yang dikabarkan aneh dan tidak biasa baru-baru ini. Di atas meja pelelangan di aula lelang, Zhen Bufan, Zhen Ni, dan Lei Shaolong berdiri dengan senyum, menyaksikan kerumunan memasuki pintu masuk aula. Ketua Kamar Dagang secara pribadi memimpin pelelangan khusus hanya obat-obatan kelas 2, spesifikasi ini terlalu tinggi. Hah, kata Zhen Bufan pelan. Pintu aula lelang dipimpin oleh seorang lelaki tua dan berjalan ke gelombang orang-orang, kerumunan padat di depan mereka dengan cepat memberi jalan untuk itu, dan staf penerimaan rumah lelang segera diantar masuk dan memimpin gelombang orang untuk area VIP. Oh, aku tidak menyangka hantu tua dan tempel akan datang, Zhen Bufan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, orang-orang dari klan iblis dengan tanda ular yang sangat mencolok pada jubah mereka tiba, pria parubaya, yang dipimpin oleh pintu, berdiri di pintu dan mengamati ruang lelang yang hampir penuh sesak dengan mata merah, resepsionis serikat bisnis bergegas ke resepsi. Setelah orang-orang iblis masuk, King Haoran datang dengan sekelompok setan, dan di sampingnya ada seorang wanita cantik dengan sosok sombong dan tampang arogansi dan jinak, yaitu King Muer. Berbicara tentang King Muer, karena saya mendengar bahwa Xiao Yan akan pergi ke kota Jucheng hari itu, saya diam-diam bergegas ke kota Jucheng terlebih dahulu, menunggu titik pendaratan burung terbang dari balap iblis, namun, lalu lintas di kota Jucheng sangat besar, mungkin ada lebih dari satu titik pendaratan burung di daerah yang sama, jika Anda tidak memperhatikan, Anda lewatkan, King Muer tidak menunggu Xiao Yan. Sensasi yang disebabkan oleh pengenalan King Lingye secara alami mencapai King Haoran. Nama King Qingye mungkin tidak pernah terdengar oleh orang lain, tetapi tua-tua kedua dari keluarga iblis darah bukanlah orang asing, itu adalah resep eksklusif Kaisar Iblis Tua. King Haoran menyimpulkan bahwa ini pasti terkait dengan Xiao Yan. Sebagai pemimpin klan iblis, King Haoran tahu betul bahwa cairan bening ini akan membawa masalah besar bagi Xiao Yan, dan kemudian dia memimpin seseorang ke kota Jucheng secara langsung. Begitu King Haoran memasuki aula, kekuatan jiwa terkunci di kepala kamar dagang Zhen dan Bufan. Apakah ini Kaisar Iblis yang baru? Zhen Ni dikunci oleh jiwa King Haoran dan langsung merasakannya. Itu dia, setan memang iblis, dan kekuatan jiwa benar-benar baik. Zhen Bufan menyaksikan King Haoran duduk di area VIP, dan dia berkata dengan ringan. Kemudian, orang-orang dari keluarga Zhen juga tiba. Adegan hari ini benar-benar tidak kecil, saya tidak berharap bahwa lebih dari 200 botol ramuan obat kedua menarik orang-orang dari semua kekuatan utama. Lei Shaolong menghela nafas. Aku takut ada orang di Liga Bayangan, dan orang-orang itu bisa disembunyikan dengan ketat, kata Zhen Ni. Aliran orang masih mengalir terus-menerus, seluruh aula lelang penuh sesak. Tidak ada kursi lagi, dan lorong dipenuhi orang. Tutup pintunya, Zhen Bufan menginstruksikan Lei Shaolong. Lei Shaolong segera turun dan mengorganisir orang untuk menutup pintu aula. Tiba-tiba, ada banyak teguran dan desahan di luar. Adegan panas ini benar-benar mengejutkan Zhen Bufan, dan bahkan Zhen Ni tidak berharap bahwa 30 botol panas dan 1 butir Qingling Liquid terjual habis untuk pertama kalinya dalam pelelangan panas pertama, hanya dalam 1 bulan, memiliki pengaruh seperti itu dan daya tarik pasar, prospek pasar yang sangat besar muncul di mata aliansi bisnis. Pada titik ini, Zhen Bufan diam-diam memutuskan untuk memenangkan kerjasama dengan Xiao Yan dengan segala cara. Pelelangan khusus berakhir dengan sukses dalam penawaran panas dan pertempuran sengit, tidak mengherankan,
247 botol 1 butir cairan semangat jernih disapu oleh berbagai kekuatan, harga terendah juga disebut sebotol 380 koin pola naga. Yang paling tinggi sebenarnya menawar hingga 400 koin pola 90 naga, terlalu mahal untuk sebotol obat kelas 2. Harga yang keterlaluan seperti itu secara alami tidak terjangkau bagi orang-orang biasa yang benar-benar ingin membeli dan mengambilnya. Tentu saja, pasukan ini membelinya kembali, bukan untuk memberikannya kepada murid-murid mereka, tetapi, seperti Liga Sangmeng sebelumnya, itu digunakan sebagai sampel untuk ranking dan eksperimen. Ini membuat Xiao Yan mendapat untung besar. Setelah berbagai kekuatan mendapatkan Kingling Liquid, kecuali untuk suku setan darah, mereka segera mengerahkan tenaga kerja dan memulai analisis, menyempurnakan dan menyalin pekerjaan sebagai Liga Sangmeng. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, hampir semua alkemis top di seluruh benua mempelajari botol ini, cairan pembersih magis, sebuah topik yang telah dibahas setelah minum teh di seluruh benua, juga merupakan pola cairan pembersih. Tampaknya aliran orang di distrik Sangmeng tiba-tiba meningkat banyak karena King Lingye, penjualan barang beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Beberapa hari berlalu tanpa kecuali, upaya semua pasukan gagal. Grup Sangmeng sebelumnya menerima formula bahan obat, tetapi kembali tanpa hasil, belum lagi bahwa kekuatan-kekuatan ini bahkan tidak memiliki formula. Seluruh benua-benua, dikelilingi oleh cairan Kingling, bergelombang arus bawah. Di dalam kuil dan di kota raksasa. Di aula, ramuan yang penuh semangat juang segera dipulihkan. Yuan Kinglingye, Erwen, Sanwen, ini benar-benar menakjubkan. Ning Chenzi, bagaimana menurutmu? Seorang lelaki tua berambut perak bertanya pada seorang lelaki tua dengan jubah hitam. Saya secara pribadi menganalisis dan memurnikan beberapa botol obat, dan bahan-bahan dasarnya dapat dikonfirmasikan, semuanya adalah bahan obat yang sangat rendah. Saya harus mengakui bahwa formula ini luar biasa, tetapi semua metode pemurnian telah digunakan, dan obat-obatan yang dihasilkan tidak dapat mencapai saat ini. Efek peremajaan, botol terbaik hanya dapat diisi 60% dalam sekejap, dan tidak ada efek penyembuhan. Saya kira, ramuan ini harus memiliki metode pemurnian yang unik, kata pria tua bernama Ming Chenzi. Teruslah bicara, pria tua berambut perak itu mendorong. Kita tahu jumlah teknik pemurnian dan metode di benua-benua, kita bisa membandingkannya dengan teknik pemurnian dandian kita, kan? Klan obat, mereka tidak memiliki kemampuan ini, jadi kurasa, ini resepnya bukan sekarang. Maksudmu, pria tua berambut perak itu sepertinya mengerti sesuatu. Ning Chenzi mengangguk, beberapa waktu yang lalu, peninggalan kuno muncul di Dizu, seseorang masuk dan mengeluarkan ordo setan darah, Anda pasti sudah mendengarnya. Pria tua berambut perak itu mengerutkan kening, mengangguk sedikit, dan bergumam di mulutnya, begitu. Iblis tua Suan Huang pasti dia, resepnya. Sebaliknya dia membentak dan bertanya kepada orang lain, apakah orang yang check-in cek? Lihat, namanya Xiao Yan. Ini dari Xiaozu di Dizu, aku datang ke kota Jucheng belum lama ini. Xiao Yan ini juga harus menjadi seorang apoteker penyulingan. Apakah dia sudah terdaftar di Dan Tempel kita? Pria tua berambut perak itu bertanya dengan erat. Tidak, saya telah mencari semua daftar, tidak ada yang bernama Xiao Yan. Sepertinya Liga Sangmeng ditarik sebelum kita datang ke kuil dan, Liga Sangmeng adalah sarana yang baik, dilihat dari jumlah obatnya, Liga Sangmeng belum mendapat resep, segera kirim seseorang untuk menemukan Liga Bayangan dengan segala cara, karena biayanya, kita harus menemukan pria bernama Xiao Yan ini, yang bisa menghubungi kita sebanyak mungkin, dan kita tidak boleh membiarkannya bekerja sama dengan Liga Sangmeng, jika tidak, maka mata pria tua berambut perak itu berkilau. Namun, matanya menjadi suram seketika. Alkemis, Dan Hui, pria tua berambut perak itu menyipitkan matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan mengetuk jarinya di atas meja. Dan akan dipanggil lebih dulu. Pria tua berambut perak itu berteriak, tiba-tiba, semua orang di aula saling memandang dan segera mengerti, jika aliansi bisnis mendapat kerja sama Xiao Yan ini, dan resep kuno dari Kaisar Iblis Tua yang tidak bisa mengatakan dengan jelas, dengan energi aliansi bisnis, seluruh pasar eliksir akan diambil oleh mereka terjadi. Mata pria tua berambut perak itu dipenuhi dengan tatapan aneh pada saat ini. Teran, keluarga Zen, gagal.
Seorang pria parubaya dengan wajah anggun duduk di kursi di tengah dan bertanya pada selusin orang yang duduk di bawah. Semua orang diam, tetapi mereka semua jatuh. Jangan frustrasi, kegagalan juga diharapkan, jika itu mudah retak, anak kedua sudah datang dengan itu, dia jauh lebih baik daripada aku dalam hal ini, omong-omong, bagaimana dengan Dan Temple? Pria muda itu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Berita dari sana juga gagal, seseorang menjawab di bawah. Hehehe, bahkan kuil dan gagal, apalagi yang bisa membuatmu kesal. Anak kedua telah mengambil harta kali ini, apakah kamu sudah memeriksa, siapa orang yang membuat obat ini? Orang-orang setengah baya jelas dalam suasana hati yang baik. Tidak, tetapi menurut berita dari Dan Temple, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah orang yang mengirim perintah pendarahan dari reruntuhan kuno di Zu belum lama ini. Oh, siapa nama pria ini? Orang parubaya itu menjadi tertarik. Xiao Yan, anak dari kelompok etnis Xiao di Dizu, seharusnya berada di kota Jucheng sekarang. Orang-orang di Zhou Xiao, apakah itu orang-orang Xiao di Xiao Yao? Iya, oh, menarik, orang Xiao terkenal kali ini. Oh, ya, Xiao Yao belum ditemukan. Pria parubaya itu sepertinya akrab dengan Xiao Yao, leluhur keluarga Xiao. Belum. Orang tua ini, pada awalnya, saya hanya mengatakan bahwa sudah cukup bagi Dizu untuk memiliki 4 bintang. Pria tua itu sebenarnya melarikan diri dari rumah, mengatakan bahwa dia tidak memerlukan bantuan Zen saya untuk menerobos ke 5 bintang sendiri. Oh, apa-apaan? Apakah orang-orang Xiao yang bertanggung jawab atau Xiao Li sekarang? Pria parubaya itu menghela nafas dan bertanya lagi. Ini Xiao Li. Yah, Xiao Li masih sangat stabil. Apa yang terjadi dengan orang-orang Xiao baru-baru ini? Beberapa waktu yang lalu, karena Xiao Yan memasuki reruntuhan kuno, orang-orang Xiao dikendalikan oleh roh-roh jahat. Tampar, pria parubaya itu membanting sandaran tangan dan bertanya dengan tajam, kenapa aku tidak melaporkannya? Asteris lama, ketika kami mendapat berita, King Haoran telah mengambil seseorang untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang di bawah bergetar kembali. Pria parubaya itu menatap tajam pada orang yang menjawab pertanyaan itu. Setelah lama, dia berkata, kirim seseorang untuk mengirim biji ke orang-orang Xiao untuk menenangkan mereka. Selain itu, tinggal di Dizu dan memperhatikan pergerakan orang-orang Xiao. Tahun-tahun kemarahan tetap ada. Patriark, apakah kita mengambil Xiao? Si penanya membuka tangan kanannya dengan 5 jari dan memegangnya lagi. Tidak, jika kamu melakukan itu, siapa yang akan mengikuti kita di masa depan? Biarkan anak kedua khawatir tentang hal itu, sekarang aku tidak tahu berapa banyak pasukan yang menatap Xiao Yan ini, aku khawatir akan sulit baginya untuk keluar dari kota raksasa. Anak kedua jika saya ingin mendapatkan kerjasamanya, saya harus bekerja keras, tetapi bagaimanapun, anak kedua saya juga keluarga Zen saya. Kirim seseorang untuk menatap rumah lelang, kali ini, kami membantu anak kedua. Iya, setan, ruang konferensi. Bagaimana? Sukses. Seorang pria parubaya yang kuat meminta semua yang hadir. Tidak, bahkan bukan resep. Banyak sampah. Apa yang kamu lakukan untuk memberi makanmu? Formula sebotol ramuan kedua tidak bisa dianalisis. Pria parubaya itu geram. Kirim seseorang untuk menemukan yang bernama Xiao Yan. Jangan salahkan mereka, obat ini tidak sederhana. Itu adalah resep yang sempurna di zaman kuno. Suara pria parubaya itu tidak jatuh. Di balik tirai, suara seorang wanita tua datang. Wanita tua Wan Wan memutar rosario dan berjalan perlahan. Leluhur tua, mengapa kamu keluar? Pria parubaya itu segera berdiri dengan hormat dan berkata dengan sangat berbelas kasih. Aku tidak akan keluar lagi, kamu akan berada dalam masalah, wanita tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tahu siapa resepnya untuk obat itu? Wanita tua itu bertanya kepada pria parubaya itu. Tidak, aku tidak tahu, pria parubaya itu menjawab dengan takut-takut, nadanya jauh lebih rendah. Saya tidak tahu apa-apa, jadi saya ingin memecahkannya. Saya katakan, resep itu adalah kaisar setan berdarah selama bencana kuno. Ya, Anda adalah patriark dari suku iblis, bahkan jika Anda tidak memahami hal ini, Anda dalam kesulitan. Wanita tua itu tidak menyelamatkan muka kepada patriark iblis karena bawahannya. Itu, maksud nenek moyang lama. Pria parubaya itu tidak berani keluar, dan berdiri berdampingan dengan hormat, bertanya dengan hati-hati.
Berapa banyak orang yang ingin memecahkan resep di masa lalu, tidak ada yang berhasil. Dan Chenzi, oh, sekarang adalah penguasa dari penguasa istana dan, apoteker Jiupin, aku mendengar bahwa tidak ada yang lain selain ketidakberdayaan, terserah kamu. Ayo kita semua turun, jangan tunda waktu. Nuh, kecuali orang setengah baya, semua orang di aula mundur. Huaner, bukan leluhur tua yang akan menyalahkanmu di depan semua orang, obat mujarab itu bukan direktur suku iblisku, lagi pula, orang yang memperbaiki ramuan ini jelas memiliki warisan iblis tua. Di tangan Liga Sangmeng, kita masih memiliki beberapa saham di Liga Sangmeng, mengapa kita harus pergi dan mengolok-oloknya? Biarkan mereka melemparkan, mari kita menonton kesenangan dan menikmatinya, bukankah lebih baik? Nenek moyang tua berkata begitu, nenek moyang tua menelepon sedikit, dan orang-orang setengah baya tiba-tiba menjadi sadar akan hal itu. Wanita tua itu mengangguk, dan senyum lega muncul di wajahnya, akhirnya kamu tidak bingung. Yah, itu seharusnya menjadi masalah besar setelah malapetaka suku ibuku, penguatan Kaisar Bintang 5 terlalu bagus untuk suku iblisku. Sayangnya, gadis itu jatuh. Wanita tua itu tiba-tiba Nenek moyang lama, aku telah menanyakan tentang gadis di berbagai pesawat melalui berbagai saluran. Kelahiran gadis itu adalah kehendak Tuhan, itu tergantung pada dewa-dewa tua yang tidak peduli dengan iblis-iblisku. Aku sudah tua dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi iblis-iblisku, setelah berbicara, berbalik dan berjalan perlahan di balik tirai. Liga bayangan misterius. Di sebuah ruangan kecil tapi indah, dua orang bertopeng. Bagaimana situasi di luar? Semua gagal, mereka menjelajahi keberadaan Xiao Yan. Tentunya di tangan Sangmeng. Apakah kita menemukannya? Tidak, tidak ada petunjuk, aku hanya tahu bahwa Xiao Yan datang ke klan Yao, tetapi klan Yao tidak melihatnya. Bagaimana dengan Dizu? Orang-orang Xiao sama sekali tidak punya berita tentang Xiao Yan, haruskah mereka mengendalikan orang-orang Xiao dan memaksa Xiao Yan muncul? Tidak, di tempat pertama, itu tidak akan ada gunanya bagi kita, di tempat kedua, itu akan mengekspos kita. Sekarang dan Yan paling tertarik pada Dan Temple, mereka telah mengirim seseorang untuk membantu kita menanyakan tentang keberadaan Xiao Yan. Lalu apa yang kita lakukan? Cobalah yang terbaik, kita tidak akan melewati air berlumpur ini, tetapi kita akan mengaduk air dan membiarkan mereka bertarung. Ya, aku mengerti. Klan Setan, Raksasa Hao Cheng King Haoran Residence. King Haoran duduk sambil berpikir, sejak mendapatkan Blood Demon Order dan Blood Demon Ring, kekuatannya telah meningkat dengan cepat, dan sekarang telah mencapai puncak 6 bintang. King Haoran mengambil sebotol Wenling Liquid, mengendus hidungnya di mulut botol, dan berkata dengan agak cemas, tampaknya Xiao Yan dalam masalah kali ini. King Muer duduk di samping dan mendengar kata-kata King Haoran, matanya menegang, mengapa Sangmeng memegang Xiao Yan? Apa obatnya? Berapa banyak yang bisa dihasilkan Xiao Yan? Lebih baik bermain dengan 2 inti sihir bintang 5. Lebih banyak. Apa yang kamu tahu? Liga Sangmeng memaksa Xiao Yan untuk menyerahkan resep, pemurnian batch, dan mengendalikan pasar obat mujarab. Insiden ini, Liga Sangmeng telah diingat selama puluhan ribu tahun, dan itu bukan rahasia. Itu ada di tangan kaisar leluhur itu mutlak harus dilakukan, King Haoran menganalisis ke King Muer. Oh, tidak mengherankan bahwa dia menyerahkan semua yang dia berikan pada awalnya, ternyata dia mendapat hal yang begitu baik dari leluhur kaisar. Saudaraku, mari kita temukan Xiao Yan dan dapatkan resepnya kembali, mari kita mengendalikan pasar untuk eliksir, oke. Itu akan menghasilkan banyak uang, mata King Muer dipoles, seolah-olah dia melihat banyak uang di depannya. Krang, bisakah kita melakukan itu? Bentak King Haoran. Jadi, apa kaisar leluhur? King Muer menyipitkan mulutnya dan berdebat dengan lembut. Itulah yang kaisar leluhur membayar Xiao Yan untuk perintah setan darah, apakah Anda mengatakan bahwa perintah setan darah itu penting atau resep mana yang penting? Tapi Xiao Yan telah dibawa pergi oleh Liga Sangmeng sekarang, hei, kita harus menyelamatkan Xiao Yan, lebih baik Uni Sangmeng lebih murah daripada kita, kata King Muer tidak yakin. Batuk, melihat dua saudara dan saudari berdebat tanpa henti, kedua tetua di sampingnya terbatuk dengan lembut, kupikir Xiao Yan juga orang yang keras kepala dan dengan mudah tidak akan menyerahkan resepnya seharusnya tidak datang ke Sangmeng, jika demikian, saya khawatir Xiao Yan tidak hanya akan mengalami masalah.
Dia adalah seorang pria yang telah mengalami kengerian langit dan bumi dan secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam. King Haoran mendengar bahwa pandangannya berubah dan alisnya segera mengerutkan keningnya, tampaknya hal-hal lebih buruk daripada yang dia pikirkan. Setelah berpikir lama, King Haoran berdiri dan berkata, "Jalan, kamu akan bertemu Zen Bufan sebentar." Kamar dagang, rumah lelang, kamar dagang presiden. Haha, Kaisar Iblis ada di sini, selamat datang dan selamat datang, Zen Bufan dengan hangat menerima King Haoran dan rombongannya. Orang-orang di Sangmeng mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak diundang ketika Anda berada di rumah lelang, tidak mengherankan bahwa Presiden Zen berada di tempat yang tiba-tiba. Hei, tolong, kamu tidak bisa mengundang tamu, iblis itu sopan, silakan duduk. Teh, Zen Bufan menyapa King Haoran dan yang lainnya sambil menebak tujuan kunjungan mereka. Aku tidak tahu apakah Kaisar bergegas menemukan Zen, ada apa yang mendesak. Oh, mungkin ketua sudah menebak niatku, kan? King Haoran duduk di kursi tamu dan menatap Zen Bufan dengan lembut. Juga tolong beritahu saya. Jika sebelumnya, Ketua Liga Sangmeng tidak akan begitu sopan kepada King Haoran, tapi sekarang King Haoran mendapat perintah setan darah dan menjadi Kaisar Iblis baru. Secara alami, ia harus menghormati 3 poin. Aku datang untuk Xiao Yan, King Haoran mengatakan tujuannya, menatap Zen Bufan. Xiao Yan yang mengirimimu Blood Demon Order. Iya, itu dia. Saya meminta Presiden Zen untuk memberitahu saya di mana Xiao Yan sekarang. Kaisar Iblis bertanya kepada orang yang salah. Bagaimana saya tahu di mana Xiao Yan sekarang? Saya tidak mengenalnya, jawab Zen Bufan dengan tenang. Ketua Zen, cairan Qingling yang kamu lelang adalah keterampilan unik Kaisar leluhurku, hanya Xiao Yan yang ada di dalam sisa leluhur, tidak ada seorang pun kecuali Xiao Yan yang bisa membuat cairan Qingling ini, bisakah kamu mengatakan bahwa saya tidak tahu di mana dia? King Haoran menjadi agak kasar. Kaisar Iblis, itu tidak benar, mungkin Raja Iblis juga tahu bahwa rumah lelang kami, terlepas dari sumbernya, tidak menanyakan sumbernya, ini adalah peraturan kami untuk mengambil cairan bening itu untuk dilelang, jelas, Zen Bufan juga berpengetahuan luas dan menjawab seperti aliran. Oke, Presiden Zen, kita semua mengerti orang, jadi kita tidak harus bertarung haha, saya tahu pikiran Sangmeng, setan saya juga salah satu pemegang saham Sangmeng. Dikatakan bahwa hal ini juga baik untuk saya, Presiden tidak akan mengakuinya jika dia tidak mengakuinya, tetapi ada beberapa kata yang harus saya klarifikasi dengan Presiden Zen. King Haoran tidak ingin terlibat dengan Zen Bufan lagi, sekarang, dalam situasi ini, Zen Bufan harus menyerahkan Xiao Yan, jelas tidak mungkin. Pertama-tama, karena leluhurku memberikannya kepada Xiao Yan, itu adalah Xiao Yan, dan iblis-iblisku tidak mau malu. Kedua, aku tidak peduli bagaimana tim Sangmeng bekerja dengan Xiao Yan. Selama Xiao Yan sendiri bersedia namun, saya tidak ingin ada yang memaksa Xiao Yan untuk melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan, dan saya tidak ingin Xiao Yan mengalami kecelakaan. Presiden mungkin tidak tahu bahwa Xiao Yan dan saya adalah saudara, dan dia adalah iblis saya benefaktor. Jika saya mendengar bahwa Xiao Yan memiliki keadaan yang tidak terduga, tidak peduli siapa saya akan menghitung akun ini pada aliansi bisnis Anda. Setan saya akan mati tanpa henti dengan aliansi bisnis Anda. King Haoran dengan serius Zen Bufan berkata, matanya penuh keteguhan. Zen Bufan mendengar kata-kata itu, tersenyum pahit, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada King Haoran, meskipun Kaisar Iblis diyakinkan, jika kita memiliki berita tentang Xiao Yan, kita akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatannya dan tidak pernah menyakitinya, diperlukan pada saat itu, saya juga meminta Kaisar untuk membantu 1 atau 2. King Haoran menatap Zen Bufan untuk waktu yang lama dan mengangguk dalam diam, berdiri, mengulurkan tangan dan Zen Bufan, dan putus. Begitu King Haoran pergi, Zen Bufan segera memanggil Zenny dan Le Shaolong. Sekarang semua pasukan fokus pada Xiao Yan, kami berada di bawah banyak tekanan, tolong bicarakan ini, kata Zen Fanfan kepada keduanya. Bagaimana mungkin ada masalah seperti itu, bunuh saja langsung, resep Kaisar Iblis tua akan ada di tangan, mungkin akan ada banyak harta langka, kata Le Shaolong berbisik. Tidak, Kaisar Iblis King Haoran sudah mendekati saya sekarang, jika ada kecelakaan di Xiao Yan,
setan akan menghitung akun ini di kepala kita dan tanpa akhir dengan kita. Apakah kita benar-benar menjadi pengawalnya yang bebas? Lei Xiaolong tersenyum masam. Kalau tidak, mari kita bicara dengan Xiao Yan secara langsung, berharap dia bisa bekerja sama dengan kita. Zenni dengan lembut mengusap wajahnya dengan jari-jarinya dan berkata dengan lembut. Kurasa itu sulit, ini Xiao Yan untukmu. Maukah kamu dengan mudah setuju? Lei Xiaolong tidak setuju dengan saran Zenni. Kami memperjelas taruhannya dan situasinya saat ini kepadanya, saya pikir dia akan mempertimbangkannya. Zenni masih bersikeras. Sebelum langkah berbahaya, apakah kamu pikir Xiao Yan bisa mempercayainya? Lagi pula, dia masih memiliki kakak lelaki seperti Kaisar Iblis. Lei Xiaolong masih merasa bahwa pembicaraan itu tidak akan berhasil. Zhen Bufan duduk di kursi dan mendengar kata-kata Lei Xiaolong, matanya berkedip-kedip terus-menerus, dan dia tampaknya telah menangkap beberapa inspirasi dan mempertimbangkannya. Oh, Xiaolong, kamu mengingatkanku, kita baru saja berbicara dengan Nini, tetapi tidak sekarang, Zhen Bufan berkata, bukankah klub dan akan diadakan di muka, ini jelas untuk Xiao Yan, kami akan menghitungnya, Anda memberitahu Xiao Yan berita tentang Dan Hui, saya pikir dia akan pergi, tidak ada seorang apoteker yang tidak ingin berpartisipasi dalam Dan Hui. Kami seperti ini dan begitu. Presiden punya ide bagus, tapi aku khawatir, bagaimana jika kondisinya Xiao Yanti terlalu tinggi? Lei Xiaolong mengajukan pertanyaan baru. Tidak peduli seberapa tinggi kondisinya, itu hanyalah kondisi, ini tidak lebih dari keuntungan. Dibandingkan dengan pasar palladium, Zenni menyatakan pendapatnya. Nini benar, gadis, dewasa, ya. Kita sekarang mencoba melindungi keberadaan Xiao Yan, dan kita tidak boleh melewatkan apapun, kata Zhen Bufan dengan tegas. Ketika pasukan utama sedang mencari Xiao Yan, untuk keselamatan Xiao Yan, Sangmeng Union secara khusus mengatur ruang tersembunyi untuk Xiao Yan di halaman belakang, ada lubang cacing kecil di ruangan itu, yang bisa langsung mencapai ruang kantor Zenni. Dengan cara ini, ada lebih sedikit masalah dan bahaya tersembunyi. Xiao Yan secara alami sangat puas dengan pengaturan ini, meskipun Xiao Yan telah menyadari situasinya yang berbahaya, dia sekarang mengabdikan diri untuk meningkatkan alkimia, dan dia benar-benar mengabaikan segala sesuatu di luar dunia. Selain itu, hanya disinilah dia yang paling aman sekarang. Xiao Yan tenggelam dalam pemurnian eliksir dan obat-obatan di kamar yang diatur khusus oleh Sangmeng. Setelah menyaring batch, mereka akan dilelang di rumah lelang, dan kemudian disuling dan kemudian dilelang. Long Yan terus-menerus menelan Dan Lei, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Ketika Xiao Yan menjalankan keputusan roh darah, para Wright masih tidak memiliki gerakan apapun, dan kekuatan jiwa tidak meningkat sama sekali. Selama periode ini, Xiao Yan juga sebentar-sebentar mengumpulkan bahan obat Erwen Qingling Liquid dan Erwen Sueki dan. Setengah tahun berlalu, boom, di halaman yang tenang, gelombang energi bersiul dari kamar Xiao Yan, dan pohon-pohon dan daun di luar ruangan hancur dan layu. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya dan menatap Abu Yaoding dengan gelisah. Langkah terakhir, mengapa aku tidak selalu bisa berhasil? Sepertinya aku masih kekurangan sesuatu. Konferensi Denmark akan diadakan. Seharusnya ada banyak apoteker pemurnian top di sana. Yah, kamu bisa pergi dan melihat. Xiao Yanan bergumam.